Bahkan kita menemukan ada banyak ayat dari saudara kita, kata berdiskusi dengan Tuhan. Ada dialog. Gak ada kata doa, gak ada kata sembahyang. Saya tunjukkan satu contoh aja perjanjian baru ya. Ini luar biasa. Yohanes 17 ayat 1. Demikian amat menurut saudara, dalam Yohanes 17 Yesus sedang apa? Ya judulnya aja lah. Sedang apa dia? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jelas dan berdoa. Tapi mengapa Alkitab menggunakan lihat ini? Demikianlah apa? Kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan dan berkata apa? Seharusnya berdoa. Lalu ia menengadah ke langit dan berdoa. Tidak, berkata. Ini satu bukti. Paulus, saya cari, nggak pernah ditulis berdoalah Paulus. Tidak. Berdoalah Barnabas. Mereka diskusi bersekutu. Nggak ada kata itu. Semua dalam agama. Lukas 11. Ini lebih jelas lagi. Lukas 11. Kita akan coba lihat ini. Supaya kita makin jelas. Tinggalkan agama dan jadilah anak Tuhan yang benar. Tidak dengan konsep agama sama sekali. Oke, Lukas 11. Kalau ini nangkap, maka kita masuk kata worship atau nyembah. Jelas sekali sudah. Kalau ini tidak nangkap, tidak jelas, sulit mengerti kata worship atau menyembah. Bahkan kata ibadah nanti kita lihat. Lukas 11 itu menunjukkan bahwa sudah sekian waktu Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Lukas 6 itu menuliskan awal pertama Yesus memilih 12 orang. Itu di Lukas 6. Nah dari Lukas 6, Lukas 7, Lukas 8 sampai Lukas 11 itu kan sudah ada tenggang waktu sekian. Betul tidak? Kita nggak tahu jelas setahun, 2 tahun, tidak tahu. Tapi ada sekian waktu yang sudah mereka lewati ber-13 sampai di Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Agama tidak boleh ada 2 kalimat ini. Kalau ada kata pada suatu kali, jadi doanya itu tetap atau seenaknya? Coba jawab, tetap atau seenaknya? Seenaknya sewaktu-waktu. Saudara lihat, ada sekian banyak agama di dunia. Kalau umatnya mau sembahyang, itu detiknya saja diperhitungkan. Lo pernah tahu? Detiknya. Maka itu kalau hari-hari besar tertentu mereka libur sendiri. Karena perbedaan detik. Betapa repotnya detik aja dihitung. Karena buat mereka terlambat sedetik Tuhannya sudah pergi, kurang sedetik Tuhannya belum datang. Loh itu serius. Detik ya. Nanti menjelang akhir bulan ada hari besar lagi satu agama. Lihat mereka pun menghitung detik saudara. Tunggu pas detiknya. Tapi Yesus berdoanya pada suatu kali. Terserah. Maka itu Kristen bukan agama karena kita tidak pernah ada jam untuk berdoa. Katakan amin. Nomor 2. Di salah satu tempat. Umat beragama doanya tidak boleh di sembarang tempat. Sudah ditetapkan oleh pendiri dari agama-agama itu. Harus begini, harus begitu. Betul tidak? Tapi ingat Yesus Tuhan kita. Nah, ayat kalimat berikut. Saya ingin saudara menjawab pertanyaan saya semua nanti ini. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Yesus. Walaupun seorang, ini menunjukkan 12 mereka tanya. Karena selalu begitu. Kalau mereka serentak tanya, selalu cari wakil juru bicara. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti murid yang diajarkan Yohanes pada murid-muridnya. Dengar pertanyaan ini. Saya harap saudara jangan jawab secara rohani atau agamawi. Jawab apa adanya.
Kalau kita membaca bahwa mereka baru bertanya hari itu, ajarilah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes. Pertanyaannya, selama mereka jadi murid Tuhan Yesus pernah ajar berdoa tidak? Orang Jakarta bilang gila. Masa Tuhan gak pernah ngajari sembahyang? Heran? Mereka kaget. Karena baru hari itu mereka lihat gurunya berdoa. Karena baru kali itu mereka lihat gurunya berdoa, maka itu mereka tanya, ajarilah kami. Mereka surprise. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, dia sembahyang juga. Pertanyaan lebih mengagetkan lagi. Berarti selama dia jadi guru dan mereka jadi murid, sampai detik itu mereka sudah pernah lihat gurunya sembahyang. Pertanyaan ketiga, menurut saudara, mungkinkah Yesus gak pernah berdoa? Loh, kan membingungkan jawabannya. Saudara, tadi saya tanya, kalau kita lihat kasus ini jelas dia nggak pernah berdoa. Maka itu baru kali tidak berdoa, murid-muridnya kaget. Tapi saya tanya saudara, menurut saudara dia pernah berdoa nggak? Pernah. Lah di mana? Nah, ini jawabannya. Yesus tidak pernah berdoa secara agama, tapi dia bersekutu dengan Bapanya. Dan baru kali itu mereka melihat gurunya berdoa secara fisik. Entah berlutut, entah tutup mata, apa tidak dijelaskan. Berarti saudara, berarti Yesus memang tidak pernah berdoa secara agamawi, tapi dia bersekutu dengan Bapanya. Katakan amin. Maka itu enggak ada. Ayat 2 menarik sekali. Jawab Yesus kepada mereka. Saya pakai terjemah bebas. Oh, jadi kalian juga minta diajar berdoa, seperti Yohanes juga mengajar murid berdoa. Baik, aku aja. Jawab Yesus kepada mereka begini, apabila kamu berdoa. Kalimat apa berikut? Katakanlah dengankan. Mari kita gunakan tata bahasa Indonesia yang baik. Dan kalau saudara bisa bahasa Inggris akan lebih ngerti juga. Semua agama di dunia dalam mengajar umatnya sembahyang atau berdoa tidak ada kalimat katakanlah. Semua agama di dunia kalau menyuruh umatnya sembahyang, ucapkanlah. Coba renungkan. Para sadar nggak ini? Katakan dan ucapkan itu dua kata yang punya perbedaan sangat jauh. Dalam bahasa Inggris ada kata to say it dan to tell it. Katakan, say, itu artinya curhat. Kalau to tell, ucapkan, itu unsurnya menghafalkan, mengulang dan menirukan. Ucapkan, ucapkan. Dari sini kita melihat Kristen bukan agama, tapi hubungan Tuhan dengan kita, dari hubungan Bapa dengan anak. Katakan amin. Bahkan lebih hebat lagi, apa kata pertama dalam hubungan kita dengan pencipta alam semesta? Bapa, ayah. Saya nggak mau mengucapkan kata Bapa, sebab Bapa bagi bahasa Indonesia belum tentu ayah. Sebab Bapa itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Jadi kalau ada orang laki lebih muda dari kita pun panggil Bapa. Maka itu kata Bapak sangat tidak tepat dalam ayat. Ayah, Papa. Dalam bahasa Jawa pakai kata Romo, memang artinya ayah. Kenapa kata ini disebut duluan? Ini luar biasa. Yesus berpesan begini, belajarlah kamu dari anak-anak. Dan saya pakai itu. Saudara, bertahun-tahun saya belum bisa terima Mazmur 8 ayat 3 yang berbunyi, dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak-anak yang masih menyusu telah kau letakkan sebuah fondasi kekuatan senjata untuk melawan musuh dan penentang. Kenapa saya tidak bisa terima ayat itu? Yang belum tahu silakan cari Mazmur 8 ayat 3. Sebab saya bilang, Papa engkau sadis sekali. Masa bayi-bayi engkau ajak perang?
Loh betul.